Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan berkati kami dan beri kekuatan kepada kami untuk lebih mengerti segala kebenaran Tuhan, khususnya melalui tanya jawab hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita teruskan dengan tanya jawab yang sudah disiapkan. God created everything and all of them were good. Does it mean God also created evil? And evil is good in itself? Pertanyaan tajam sekali. Allah menciptakan segala sesuatu. Apakah ini berarti Allah juga menciptakan kejahatan? Dan Allah mengatakan yang diciptakan semua baik. Apakah juga mengandung bahwa kejahatan itu baik? No. You give birth to a child is good. And a child can become a rascal. And rascal is not good. Allah menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu baik. Sama seperti engkau melahirkan seorang anak bayi. Anak bayi itu baik. Tetapi waktu anak bayi menjadi bajingan tidak baik. Jadi di sini God who is immutable, unchangeable, is always good forever and ever. Allah yang adalah baik dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia baik karena dia tidak pernah berubah. Tetapi yang dicipta berbeda. Yang dicipta ada kemungkinan berubah. Jadi yang dicipta yang tadinya baik, melalui proses mungkin menjadi tidak baik. Lalu ini akan membicarakan tentang, kemungkinan tidak baik itu datangnya. Where does it come from? The evil penetrate and change and immute this created world. Nah, ini ada satu pertanyaan yang penting sekali. Di Taiwan bulan depan akan diterbitkan buku saya, The Search of the Origin of Evil. Dari mana kejahatan itu? Salah satu ayat yang dikatakan tadi terjemahkan sehingga menimbulkan salah mengerti dalam King James Version, yaitu Yesaya 45 verse 7. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat 7. Allah berkata, I created light and darkness. I created both good and evil. Saya menciptakan baik yang terang maupun yang gelap. Saya menciptakan baik mau yang jahat. Nah, orang bilang, no, you see, God created evil. Itu terjemahan salah. Yang disebut good and evil di situ bukan bukan essential, bukan substantial. Itu ada moral evil. Atau ini ada sesuatu kerusakan atau hukuman dari Tuhan. Aku berkat. Aku yang menjatuhkan hukuman. Itu artinya. Jadi itu ayat timbulkan salah mengerti karena bahasa manusia sangat terbatas. Di Yakobus pasal pertama mengatakan segala anugerah yang indah dan yang baik itulah yang diturunkan daripada Allah sebagai Bapa segala terang, dan ini membuktikan yang baik dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau Toyota bikin mobil Toyota Crown, Toyota Kijang, Toyota Innova, Toyota daripada Altis, itu semua baik. Tetapi kalau sudah tabrak menjadi Toyota yang tidak baik, dan ketidakbaikan bukan hasil daripada pabrik yang membuat. Tapi terjadi satu aksiden yang tidak seharusnya terjadi. Demikian Allah memperbolehkan kejahatan timbul sebagai sesuatu hasil bukan ciptaan, tapi hasil dari akibat salah guna kebebasan. When freedom is misused, evil appears. Jadi kejahatan timbul waktu manusia gunakan kebebasan sebagai salah. Nah, kalau begini yang membahayakan itu kebebasan. Bebas itu bahaya. Betul. Kebebasan mengakibatkan kebahayan. Tapi kebebasan tidak bisa tidak ada. Karena tanpa kebebasan tidak ada kemungkinan mempunyai nilai moral. The freedom is the basis of the possibility of morality. So, if there is no freedom, there is no such thing called morality. And morality
is based on the possibility of practicing evil. Dengan demikian Alkitab telah memberikan jawaban kepada kita meskipun kita sulit mengerti. Apakah patong mempunyai fobia? Bagaimana menasihati orang yang mempunyai fobia? Seperti fobia akan tinggi sehingga orang tersebut takut berpergian dengan pesawat karena takut tinggi. Silakan. Kalau you fobia takut tinggi, besok masuk surga bagaimana? Itu tempat paling tinggi. Dari saudara yang takut tinggi mesti belajar tinggal di loteng, ya. Lalu asrama minta yang tinggi sedikit. Lalu sudah tinggal 1 malam, tidak apa-apa. 2 malam tidak apa-apa. Gini aja kok ditakuti. Sehingga fobianya hilang. Saudara belajar melatih diri. Saya punya satu sifat yang lain sama orang lain. Kalau you takut berdoa, saya sengaja undang kamu berdoa. Kamu takut bicara, saya sengaja suruh engkau bicara. Patong ini paksa. Ya. Justru anak kecil dari kecil dipaksa apa yang dia tidak mau. Pelan-pelan dia membiasakan, lalu dia overcome. Kalau engkau bisa mengalahkan apa yang kau takut, apa yang rasa dah secure, baru engkau ada kemajuan. Kalau dimanja, takut tidak usah lah. Karena tidak suka tidak usah lah. Itu pelan-pelan menjadi sesuatu pemanjaan. Dan apa yang kau senang, kau tidak senang, merajalela. Akhirnya Tuhanmu bukan saja. Bukan lagi Tuhan di surga. Tuhanmu adalah perasaanmu. Kalau sedikit tersinggung, marah. Kalau sedikit tersinggung, sudah. Karena Tuhanmu itu. Kalau Allah di dalam hatimu adalah kemauanmu, emosimu, engkau tidak pernah takut kepada Tuhan Allah. Engkau tidak pernah melayani Tuhan. Terus melayani perasaan dirimu. Nah itu orang telah menjadikan yang bukan Allah, Allah. Akibatnya Allah tidak lagi menjadi Allah. Nah dalam hal ini kita mesti menyesuaikan, belajar. Karena hidup itu penuh tantangan. Hidup yang tidak mau terima tantangan tidak mungkin maju. Dan hidup yang menghadapi tantangan akan robah-robah sendiri. Itu menjadi baik. Jadi saya mempunyai seorang rekan, biasanya kalau khotbah berkuasa sekali. Waktu pergi ke Bromo bersama dengan kami, saya juga ikut. Dia ikut naik, sudah naik di atas. Kelihatan gunung tinggi, bawahnya rendah. Dia ketakutan terus tutup mata 1 jam. Terus tanya kapan turun. Nah, sudah kita mau turun. Dia baru minta dikandeng turun. Umurnya 30, tetapi jiwanya umur 80. Tak benar. Saudara-saudara belajar ya. Yuk seumur hidup musuh paling besar bukan orang lain, dirimu. Yuk seumur hidup yang paling menghambat kamu, dirimu. Orang yang tidak mau menghadapi fakta, tidak mau mengkoreksi diri, tidak mau menghadapi kesulitan-kesulitan ada diri, tidak pernah mencapai kemenangan. Maka kiranya Tuhan memberkati kamu, dan kamu yang takut tinggi, saya tetap berdoa, satu hari bertemu engkau di surga yang sangat tinggi itu. Pada waktu manusia dibangkitkan kembali, apakah bangkit dalam roh atau dalam tubuh seperti saat ini? Tetapi sudah diperbaharui seperti Tuhan Yesus dibangkitkan. Yesus Kristus bangkit menjadi buah sulung bagi semua orang yang akan dibangkitkan. Itu sebab Yesus bangkit mempunyai tubuh yang sudah berubah. Dan perubahan itu di dalam 5 fase. Pertama, dari jasmani menjadi rohani. Dari lemah menjadi kuat. Dari jasmani duniawi menjadi surgawi. Dari hal yang mempermalukan menjadi yang mempermuliakan. Dari yang bisa rusak menjadi tidak rusak. The 5 changes of the quality of the resurrected body makes us suitable in heaven. We still have the body. The body is glorified, strengthened. Body is eternal, immortal, tidak bisa rusak lagi. Itu mulia sekali. Sehingga besok kita di surga masih kenal satu dengan lain. Karena the image itu masih ada. The body masih ada. But the nature of body have been changed, have been glorified, had been changed into the image of Jesus Christ, who is the first fruit of the all resurrected body.
ini menjadi seperti Yesus Kristus. Apakah orang yang sudah cerai dan pasangan masih hidup boleh menikah lagi? Jangan tanya apakah boleh. Mengapa mencerai? Itu yang ditanya. Ya, mencerai gara-gara engkau tidak senang lalu melawan janji yang sudah di hadapan Tuhan yang ditetapkan. Itu tidak benar. Saya menikah dengan istri saya. Saya tidak akan satu detik dalam hati saya, dalam hidup saya pikir cerai sama dia. Tidak ada itu. Never start thinking. Karena itu sudah janji di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana menyesuaikan, bagaimana hidup lebih baik, itu adalah soal yang lain. Tapi tidak boleh ada pikiran cerai. Karena janji kepada Tuhan di dalam kesetiaan yang tekun dan konsisten itu harus ada. Tetapi kalau engkau nikah sama seorang dark Kristen, lalu yang dark Kristen engkau terus injili di dalam pernikahan, tetap tidak mau sampai mati tidak mau. Akhirnya bilang bosan terus menginjili saya mau cerai. Urusan dia. Alkitab mengatakan yang tidak beriman kalau mau pergi biarlah dia pergi. Jelas, Alkitab itu jelas. Maka orang Kristen tidak boleh mempunyai pikiran cerai dan tidak boleh melaksanakan perceraian. Dan hal ini jangan dipakai untuk pihak lain untuk mempermainkan. Lu kan tidak berani cerai sama saya toh, maka saya bikin susah kamu. Pokoknya lu tidak berani. Nah, ini sangat bisa dipakai oleh setan. Karena konsistensi kesetiaan cerai bukan untuk diperalat oleh orang lain. Ada satu pendeta di Amerika, istrinya rongrong dia. Karena dia tahu, you pendeta, tidak mungkin you ceraikan saya. Terus menerus. Akhirnya pendeta ini marah luar biasa. Kalau begitu, saya mau ceraikan kamu. Dan saya menjadi orang Kristen biasa, atau saya menjadi orang bukan Kristen. Kalau sesudah terjadi begini, baru perempuannya ketakutan, mulai takluk. Nah, saudara-saudara, jangan kita memperalat orang harus setia kepada aku, lalu kita sembarangan. Itu sangat tidak baik. Kita harus belajar bagaimana menghormati orang lain. Kalau dua orang berkelahi, sesudah berkelahi selesai, siapa omong dulu itu orang rohani lebih baik. Ada perempuan kalau sudah tidak senang sama laki-lakinya, dia mengatakan mati pun saya mau tidak nyopok, tidak mau bicara, biar dia ngomong dulu. Tidak boleh begitu. Kita mesti belajar memperbaiki. How to make our relationship better. Bukan how to worsen it. Nah, ini semua mesti belajar. Jangan anggap dirimu boleh memperalat kitab suci, memperalat kesetiaan suami atau istri lo, lalu merajalela sembarangan. Tidak boleh. Belajar lebih mengerti meskipun perbedaan itu ada. Nah, kalau perempuan yang tidak percaya atau laki-laki yang tidak mau cerai, Paulus bilang dia pergi. Tetapi Paulus sudah mempunyai kalimat, mengapa engkau tidak pikir kemungkinan karena engkau suci menjadikan pihak yang lain yang tidak Kristen juga menjadi suci? Why are you not thinking about the possibility of influencing the non-Christian as your spouse to become a Christian? Mungkin saja dengan tekun, dengan bijaksana, dengan cinta kasih, dengan rendah hati dan dengan kuasa dari Tuhan, engkau merubah sehingga istrimu mungkin satu hari menjadi orang Kristen. Karena sudah kadung menikah sama orang bukan Kristen. Mengapa kadung? Mungkin karena kelemahan. Karena waktu itu terlalu mau menginginkan mendapatkan, lupa prinsip Alkitab. Monica, the mother of Saint Augustine, she married a non-Christian, but she keep consistently praying for her husband. Waktu tua, Augustine mengatakan, bapakku akhirnya digerakkan oleh ibuku. Dan dia makin tua, makin merasanya istrinya baik sekali. Makin tua, makin merasakan mama saya itu orang yang berrohani. Dan dia berubah menjadi orang Kristen. Saudara-saudara, jangan negatif. Jangan pesimis. Jangan selalu pikir pihak daripada pihak yang jelek. Tidak mungkin.
keadaan mentalitas menganggap segala tidak mungkin, membuang engkau daripada anugerah Tuhan dan menjadikan engkau di dalam jerat setan. Segala sesuatu kesulitan, jangan putus harapan. Ada mungkin. Nyatakanlah setiap langkah untuk lebih mungkin menjadikan perubahan itu satu fakta di dalam hidupmu. Apakah kalau istri itu pergi dari kepada kamu, saya ambil satu contoh ya, orang Kristen perempuan ya, sungguh-sungguh sudah menikah dan terus tidak puas suaminya, padahal suaminya hamba Tuhan, suaminya menjadi penginjil yang baik sekali, tetapi istri terus tidak mau. Kenapa? Dulu nikah mungkin dicutukan, akhirnya dia terus benci suaminya, sampai satu hari dia inisiatif minta pengadilan mengizinkan dia cerai. Dan suaminya sedih sekali, tulis surat sama dia, sudah tidak bisa ngomong, pakai tulis surat. Dia jawab, tulis surat, sampai surat itu kira-kira 600 halaman. Semua kasih saya lihat. Saya tidak ada waktu lihat ini apa-apaan, saya lebih baik lihat kitab suci. Tapi akhirnya panggil, saya tanya, sebenarnya istrimu mau apa sih? Jawabannya bikin kaget saya, sampai sekarang masih kaget. Istri saya tidak puas sama saya. Wah, saya kaget. Ada perempuan yang begitu. Akhirnya betul-betul istrinya mengajukan ke pengadilan. Sampai pengadilan mengatakan, oke, you boleh cerai. Lakinya hancur hatinya. Padahal sudah dilahirkan seorang anak. Dan anak itu pinternya pada waktu lulus SMA. 5 sekolah termasuk Cambridge, termasuk itu Oxford, termasuk London University, menerima dia kalau mau langsung dapat beasiswa 100%. Dan istrinya tidak puas, terus akhirnya cerai. Dia tidak peduli gereja bilang apa, Alkitab bilang apa, pendeta lain bilang apa, pokoknya cerai. Yang laki ini nangis sedih, dan akhirnya sudah pergi. Dia tanya, saya boleh nikah lagi apa tidak? Saya jawab, nikah. Kamu telah dipermainkan oleh seorang perempuan lebih dari 20 tahun. Kamu mau melayani Tuhan, mungkin sisa hidupmu masih 30 tahun. Engkau minta Tuhan kasihan, memberikan engkau istri yang baik. Bukan engkau yang menceraikan, dia yang menceraikan kamu. Istri itu sesudah cerai tidak lama langsung nikah sama orang lain. Mungkin sebelum cerai sudah ada, maka pakai segala alasan. Dan ini nyonya hamba Tuhan yang tidak tahu diri. Akhirnya dilupakan oleh gereja. Anaknya diserahkan kepada suami supaya dia nikah lebih bebas, lebih enak sendiri, boleh hidup baru sesuai apa yang dia mau. Dan laki-laki ini membesarkan anak dengan susah payah. 8 tahun kemudian dia nikah. Tuhan siapkan seorang wanita yang taat sekali sama dia, yang puas sekali kepada dia, dan mendukung pelayanan dia. Saudara-saudara, wanita jangan terlalu sombong. Kalau engkau melawan kehendak Tuhan, Tuhan sanggup menyediakan orang lain untuk melayani hamba Tuhan. Pada saat engkau sadar, mungkin sudah terlambat. Kira engkau dapat suami yang lebih bagus, akibat hidup engkau baru sadar. Itu yang salah. Yang benar adalah salib yang harus kau pikul, tapi kamu tidak rela. Akhirnya tercoret, dibuang daripada rencana Tuhan. Orang lain mengganti. Nyonya Daud yang pertama, itu anak perempuan kedua dari Raja Saul. Mau sama anak pertama. Saul sengaja memberikan anak pertama kepada orang lain. Tapi anak kedua yang cinta Daud diberikan. Tapi anak ini menjadi istri Daud. Dia lalu menjadi sombong dan menghina. Perempuan, jangan menghina suamimu. Semua istri yang menghina suami, akibatnya adalah sendiri dibuang oleh Tuhan. Pada waktu tabut bawa kembali, Daud terlalu senang tari-tari di tengah jalan. Mikal melihat dari jendela. Jadi apa kamu? Seorang raja kurang anggun,
tari-tari seperti orang biasa. Tak cocok dengan statusmu menjadi raja. Menghina dia. Akhirnya dalam menghina suami yang dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menjatuhkan hukuman kepada dia. Dan akhirnya Tuhan memberkati Daud terus. Pelayan Daud bertumbuh. Akhirnya menjadi saudara yang saya nak ngerti. Justru Tuhan memberkati dari Batseba. Batseba adalah perempuan di dalam peristiwa Daud seumur hidup yang paling dicelah oleh Tuhan. Waktu Daud mau Batseba, Daud pakai cara yang tidak benar. Mengirim suaminya ke tempat yang paling bahaya supaya dibunuh. Lalu Batseba diambil menjadi istri. Ini hal Tuhan sangat tidak senang. Dan Tuhan kirim Nabi Nathan menegur Daud dengan teguran yang paling keras. Tapi justru akhirnya Batseba yang dipakai Tuhan menjadi nenek moyang Yesus Kristus. Bukan Mika, bukan yang lain. Ini terlalu banyak hal dalam Alkitab yang saya tidak mengerti. Maka saya minta saudara, jangan terlalu cepat mengkritik. Jangan terlalu cepat mengadili orang dan ukuran engkau. Karena something is happening in the process of the guidance of the Holy Spirit and the will of God. You don't think you know everything. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kalau istri mau cerai dan dia sudah cerai, engkau boleh nikah lagi. Kalau engkau yang mau cerai karena engkau ingin nikah lagi, Tuhan akan hukum kamu. Karena Tuhan sangat menghargai pernikahan. Apakah dasar Alkitab dalam gereja reform hanya diperbolehkan lagu him dan klasik dan juga dalam pemilihan alat musik? Oh, di dalam pasal 150 pakailah segala alat musik memuji Tuhan. Tetapi Orthodox Church daripada reform di Amerika tidak boleh pakai alat musik. Bahkan organ tidak boleh, piano tidak boleh. Itu alasan apa? Tidak ada. Jadi mau pakai alat musik yang banyak untuk melayani Tuhan, silakan. Tetapi ketahuilah ada alat-alat musik yang tidak bermutu setinggi alat musik yang lain. Di dalam prinsip give of your best to the Lord, engkau harus menjalankan ini bukan atas perintah paksaan. Bukan karena sesuatu hukum ikatan, tapi karena kerelaan untuk menyenangkan Tuhan dengan sebaik mungkin. Nah, saudara-saudara, di dalam orkestra kita pakai begitu banyak alat musik, basun, klarinet, bisa pakai itu trompet, bisa pakai corno, bisa pakai itu French horn, bisa pakai flute, bisa pakai fagot, bisa pakai biola, semua musik bisa dipakai kok. Bagaimana dengan itu drum yang keras sekali? Nah, itu adalah sesuatu yang kadang-kadang mengacaukan ketenangan yang terlalu ribut sehingga kita tidak banyak pakai. Bukan tidak boleh. Gitar boleh enggak? Boleh. Ada juga ada gitar yang musiknya the classical gitar yang sangat indah sekali. Ada improvisasi, ada perubahan dari musik Bach yang pakai gitar ada. Jadi secara mutlak tidak kita menolak semua kemungkinan alat musik dipakai. Tetapi eksplisit kita mau beri yang terbaik kepada Tuhan. Sebenarnya organ ini bukan Christian instrument. Organ dimulai dari Mesir dengan pipa-pipa kecil ditiup. Akhirnya teori itu diperkembangkan menjadi pipe organ yang besar sekali. Setelah medieval period, maka organ music menjadi salah satu representatif dari church music. Sehingga di gereja yang besar-besar, karena tingginya pipa yang bass yang paling panjang, ada kalanya sampai lebih belasan meter. Satu pipa, satu suara, begitu ya. Pipa kecil, tit. Nah, tinggi rendah itu semua diatur settingnya sampai seperti ini. This is the second largest electronic organ in the world. Yeah. With the more than 100 stops. And for manual, ini adalah baik. But not even one instrument is not allowed in the Bible. Yet, we should give the best to the Lord. Ini adalah prinsip saya.
Apakah batasan teologis khotbah dari Timotius 2 tersebut jika dihubungkan dengan panggilan Tuhan terhadap kehidupan Rasul Yohanes? Apa arti eskatologi dan khotbah Timotius 2 jika dihubungkan dengan Injil Yohanes? Nah, Timotius pasal kedua ini adalah dari Paulus, bukan dari Yohanes. Ya. Dan di dalam khotbah Timotius 2 kita harus menghubungkan dengan panggilan Tuhan, dengan penginjilan dan sebagainya. Nah, arti dari eskatologi dari eskatos plus logis, dan eskatologi berarti logika atau semacam pelajaran mengenai hari terakhir. The world need a beginning, creation of God. The world will head to the final time or eschatos, the consummation of God. Consummation for His elect peoples, tetapi condemnation for His rejected people. Dengan demikian, dunia ada permulaan dan dunia juga ada akhirnya. Maka kita harus teliti mempelajari Alkitab supaya kita bisa mengetahui bagaimana dunia ini akan diakhiri. Dan saudara, di dalam seluruh kitab suci ada 2 orang yang khusus diberikan wahyu mengenai dunia akan bagaimana akhir. Di dalam perjanjian lama Nabi Daniel, di dalam perjanjian baru Rasul Yohanes. Yohanes adalah anak yang paling muda di tengah semua rasul yang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga mungkin setelah Paulus dan Petrus mati 20 tahun lebih, masih ada orang yang dipilih Tuhan khusus sejak muda mengerti, lalu menjaga gawang di dalam kekristenan melawan semua bidat. Dan akhirnya dia satu-satu rasul yang diberi Tuhan pengertian tentang dunia akan bagaimana kiamat. Saya tidak bisa bayangkan kalau di antara semua rasul tidak ada satu yang paling muda, Yohanes, kekristenan akan menjadi apa. Yohaneslah yang memberitahu demikian Allah mengasihi si dunia. Yohaneslah satu yang berdiri di Golgota melihat bagaimana Kristus mati. Yohaneslah yang mengajar kita the revolution of love. Kristus mati bagi kita, maka kita mengetahui apa itu kasih. Ini telah melawan semua teori daripada Plato, dari Aristotle, dari Socrates, daripada all the Greek philosophy concerning eros, agape, atas ke bawah, bukan bawah ke atas. Dan kalau tidak Yohanes, we never know what did Jesus say before God in His prayer intercession, chapter 17. Kalau tidak Yohanes, we never know what is the meaning of to be born again. Kalau tidak Yohanes, kita juga tidak ada kitab Wahyu. Nah, semua ini karena ada satu yang muda yang dipanggil Tuhan untuk mencegah pada waktu Paulus mati, Petrus mati, Gnostisisme merajalela dalam dunia kekristenan. Ada seorang yang waktu itu masih hidup. Satu orang melawan semua arus. Dan saya bersyukur karena saya tidak ngerti kenapa bukan dari Paulus, Timotius, Efesus dan yang lain yang menurunkan. Kekristenan diturunkan dari John, Polycarp, Irenaeus, Hippolytus, Augustinus. Dari saluran Yohanes ini yang turun. Karena Tuhan memilih dia pada waktu dia masih muda sekali. Nah, saya hari ini akan jawab pertanyaan saya di sini saja. Saya akan memperpanjang lagi jawab pertanyaan, bukan berhenti pada hari ini. Mari kita sama-sama menyanyi Bapa terima kasih untuk semua anugerah Tuhan. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih.